Kita semua sepakat kalau green energy adalah cita-cita luhur semua bangsa di dunia ini. Untuk mengurangi polusi udara, menciptakan lingkungan yang jauh lebih bersih, supaya kita bisa hidup lebih layak di muka bumi ini. Salah satu upaya kita untuk menciptakan green energy ini adalah dengan mengganti bahan bakar kendaraan bermotor yang ada di jalanan hari ini dengan energi yang lebih bersih. Perlahan-lahan, hampir semua negara di dunia ini mulai mengganti kendaraan mereka dengan kendaraan yang menggunakan renewable energy. Ya, gue bicara tentang mobil listrik. Tesla, Mercedes-Benz, VW, Renault, bahkan sampai kendaraan produk Cina seperti Wuling dan BYD, you name it. Mereka semua berlomba-lomba untuk menciptakan teknologi termutakhir dalam menciptakan mobil listrik. Tapi tahukah kalian bahwa ada sisi gelap di seputar dunia mobil listrik ini yang mungkin belum kalian ketahui? Sebelum kita bedah permasalahannya, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu dan nyalain tombol loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan update terbaru dari kita. Satu komponen paling penting dari mobil listrik adalah baterai. Baterai inilah bahan bakar dari mobil listrik layaknya bensin yang bisa menggerakkan combustion engine mobil yang memiliki bahan bakar fossil fuel. Secara sederhana, yang namanya baterai hanya terdiri dari 3 hal: katoda atau kutub positif, anoda atau kutub negatif, dan elektrolit yang memisahkan antara keduanya tadi. Saat ini jenis baterai yang banyak digunakan untuk mobil listrik adalah lithium ion battery. Di lithium ion battery, bahan dasar untuk sebuah katoda adalah lithium, nikel, kobalt, dan mangan. Nah, di sini permasalahannya. Kobalt, 70% dari suplai kobalt di seluruh dunia saat ini adalah berasal dari sebuah negara di Afrika yang bernama Kongo. Sebuah negara yang masih didominasi oleh konflik, kemiskinan, dan korupsi besar-besaran. Juga sebuah negara yang memiliki deposit kobalt terbesar di seluruh dunia. Sampai 30% dari total produksi kobalt di negara ini berasal dari tambang rakyat yang notabene nggak punya regulasi sama sekali, alias nggak ada labor law, di mana tambang rakyat ini ada sekitar 40.000 anak-anak dipekerjakan di dalamnya. Gimana ceritanya anak-anak ini bisa terlibat di sebuah pertambangan? Guys, video yang kalian lihat ini adalah anak-anak Kongo yang dipekerjakan di sebuah tambang rakyat kobalt. Gak peduli apapun musimnya, mau panas, dingin, hujan, mereka akan dipaksa untuk bekerja tanpa alat proteksi apapun. Bahkan mirisnya, tanpa alas kaki. Ya, nggak bisa dipungkiri, ini adalah bagian dari modern slavery atau perbudakan modern. Cara mereka menambang juga sangatlah primitif. Percayakah kalian, kalau lubang-lubang tambang ini digali menggunakan tangan manusia, tanpa alat safety sama sekali, dan tanpa disupport oleh peralatan yang memadai untuk menjamin keselamatan pekerjaannya. Beberapa lubang yang mereka bikin juga bahkan begitu sempitnya, hingga terlalu sempit untuk diakses oleh orang dewasa. Disinilah anak-anak diterjunkan. Kalau kalian bertanya, berapa sih yang anak-anak ini dapatkan dari pekerjaan ini? Believe it or not, hanya 75 sen per day. Nggak nyampe $1. Dan data statistik juga menunjukkan bahwa 2.000 illegal miners meninggal setiap tahunnya karena aktivitas liar seperti ini. Sekarang kita menuju proses produksi baterai. Seperti yang kalian ketahui, Indonesia punya deposit nikel yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia. Indonesia bahkan saat ini tercatat sebagai negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia. Baik nikel maupun lithium diprediksi akan mengalami peningkatan demand besar-besaran untuk kedepannya. Ini sejalan dengan isu green energy yang sedang gencar dipromosikan di mana-mana. Tapi tunggu dulu, apakah proses produksi baterai ini benar-benar se-green seperti yang mereka bilang? Rupanya di sini produksi baterai ini sendiri juga masih belum benar-benar bebas dari yang namanya emisi karbon. Emisi karbon ini setidaknya bisa kita lihat di 4 tahap proses produksi baterai. Untuk mobil listrik yang ukuran kecil, dia mungkin menghasilkan emisi karbon sebesar 2 metrik ton ke udara. Tapi untuk mobil listrik yang punya baterai dengan daya tahan lama, dia bisa menghasilkan hingga 17 metrik ton CO2 ke udara. Polusi yang cukup signifikan kalau dibandingkan dengan rata-rata produksi mobil sedan dengan combustion engine yang mengeluarkan kurang lebih 7 metrik ton CO2 ke udara dalam proses produksinya. Di sini pemerintah kita bisa step in untuk mempush para produsen baterai
supaya menerapkan sistem dekarbonisasi dari limbah emisi karbon mereka. Ini gua baru bicara masalah emisi di udara. Sayangnya, setidaknya masih ada satu masalah serius lagi. Sama seperti yang terjadi di Kongo. Kita masih belum bisa lepas dari yang namanya penambangan liar di Indonesia. Dan seperti yang kita tahu, Indonesia ini negara yang punya curah hujan tinggi. Pada saat terjadi hujan dan terjadi banjir, arus banjir ini akan membawa limbah dari pengerukan tambang-tambang nikel liar. Guys, ini adalah gambaran Pulau Labengki di Sulawesi Tenggara. Saat video ini dibuat, di sana masih ada turis-turis mancanegara yang datang untuk menyelam dan ngeliat-ngeliat terumbu karang. Tapi sekarang coba kalian lihat deh video ini. Seperti yang kalian lihat, Pulau Labengki ini sangat dekat dengan lokasi pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara. Di daerah Konawe Utara sendiri, masih di dalam wilayah Sulawesi Tenggara, setidaknya tercatat ada 50 perusahaan tambang nikel. Dan mari kita lihat bagaimana kondisi desa yang letaknya ada di lokasi tambang. Tadinya masyarakat di sekitar sini hidup dan mencari ikan di laut. Mereka bahkan kalau mau mancing, tinggal keluar dari rumah. Dengan enaknya bisa mancing dan dapat ikan yang banyak. Sekarang, mereka mengeluh, ikan-ikannya sudah sedikit. Dan bisa dibayangkan di mana kondisi tubuh si ikan-ikan itu sudah pasti tercemar. Yang tentunya nantinya gak akan sehat untuk kita konsumsi. Pemerintah sebenarnya sudah sadar akan permasalahan ini. Dan menurut Kementerian ESDM, penyebab terbesarnya adalah penambangan-penambangan liar di sana yang dianggap gak bertanggung jawab terhadap limbahnya. Walaupun sebenarnya masih banyak yang menganggap bahwa penambang legal pun punya andil besar di sini. Well, tadi adalah gambaran betapa complicatednya permasalahan ini guys. Di satu sisi, kita pengen go green, menggunakan mobil listrik dan mulai meninggalkan kendaraan dengan combustion engine yang banyak menimbulkan polusi di udara. Tapi di sisi lain, kita juga nggak pengen alam kita ini rusak karena kita pengen produksi sesuatu yang kita anggap lebih go green. Tapi dalam hal ini memang pemerintah harus bisa lebih proaktif. Bukan hanya proaktif dalam mencari peluang buat meningkatkan PDB Indonesia, tapi juga proaktif dalam menjaga lingkungan kita. Well, itu kalau pemerintah masih punya niat untuk bikin Indonesia jadi negara maju di tahun 2045. Kalau pengen jadi negara maju, kita harus punya karakter kepribadian layaknya negara maju. Law enforcement, masalah limbah industri tambang harus benar-benar ditegakkan. Otherwise, jangan mimpi. Saya Reza dari Cerita Kunafa. Kita ketemu di paradoks berikutnya.